7 kebiasaan sukses. Setelah kita melakukan langkah kerja setiap hari, agar lebih lancar, ada juga kebiasaan orang sukses yang harus kita pelajari. Presentasi. Kita harus posting minimal 3 kali sehari. Minimal ya teman-teman, kalau bisa lebih dari 3 kali lebih bagus. Bisa membuat lebih banyak orang mengenal kita. Menggunakan produk. Dengan menggunakan produknya, kita jadi tahu rasanya. Kita bisa menceritakan khasiatnya dari hati. Kita punya real testimoni tentang diri kita sendiri, punya foto before after sendiri. Karena rata-rata closing lebih tinggi pada saat kita posting diri kita sendiri, posting anak kita, atau foto keluarga kita. Rekrut 2 customer setiap hari. Pastikan kita punya orang yang kita rekrut setiap hari walaupun cuma beli 1 odol. Cari 4 reseller setiap minggu. Nah, ini yang harus kita lakukan dan dijadikan kebiasaan setiap hari dan setiap minggunya. Baca buku. Baca buku 15 menit per hari. Buku apa saja yang penting bisa membantu teman-teman untuk lebih baik lagi dalam hal membangun sosial media bisnis. Buku apa saja yang penting buku yang positif. Mendengarkan conference call. Yang kelima, mendengarkan conference call dan video training setiap hari Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi melalui Zoom. Pastikan datang untuk belajar menambah ilmu setiap hari. Ada video training yang sudah diposting di FB Group, kita tinggal ulang-ulang terus karena bisa jadi waktu nonton live nangkepnya cuma 20% saja, atau bisa jadi waktu itu kita nontonnya baru setengah-setengah. Jadi tonton setiap hari supaya ilmu kita terus bertambah. Menghadiri pertemuan. Hadiri pertemuan yang disarankan dalam Facebook Live dan pastikan pebisnis baru kita juga ikut datang. Menjadi pebisnis yang melakukan duplikasi, edifikasi, menghargai crossline, dan konsultasi. Duplikasi adalah menduplikasikan membuat tim kita melakukan apa yang kita lakukan. Edifikasi adalah berbicara yang baik-baik, menghargai crossline, menghargai teman yang bukan dalam tim kita, dan konsultasi coaching dengan upline. Di dalam enterprising, kita menciptakan leader yang kaya hati, kaya iman, dan kaya harta. Itu pastinya leader-leader yang berintegritas. Leader yang berintegritas harus menduplikasikan kepada semua tim dan organisasinya untuk selalu memegang teguh sikap jujur. Jujur dalam apa yang kita yakini dan apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Ini akan membentuk spiritual quotient kita, memacu kita sebagai leader yang melakukan lebih dulu dan lebih ikhlas. Karena orang yang spiritualnya kuat dan takut kepada Allah merasa selalu diawasi, tidak mungkin berbuat curang dan melakukan penipuan. Bisa dipercaya atau amanah. Cara ini bisa menjalin hubungan baik bisnis jangka panjang. Kalau kita tidak menjaga amanah dengan baik, siapa yang mau berbisnis bersama kita? Ini akan membentuk social quotient kita, kecerdasan dalam bersosialisasi, sehingga kita bisa kerja mawas dan berhati-hati pada saat menjalin hubungan dengan orang lain. Cerdas. Cerdas itu kreatif dan mampu menyelesaikan masalah. Jangan panik ketika ada yang komplain. Harus cerdas menjawab pertanyaan dan keberatan, supaya mereka bisa tetap tenang dan supaya kita bisa selalu merangkai kata-kata kita dengan baik, sehingga kita terlatih kecerdasan intelijennya. Akhirnya kita bisa menjadi leader yang cerdas. Penyampai pesan. Ingat, apa yang sudah kalian dapatkan di sini, sampaikan lagi kepada tim baru kita. Kemudahan di Facebook, kita punya training-training. Tinggal tulis nama mereka di kolom komentar supaya mereka bisa mempelajari soal training tersebut. Penyampai pesan menjadi mitra sejati, saling menasehati dalam kebenaran, tidak menyembunyikan informasi, sehingga akan terasah kecerdasan komunikasi kita untuk kita bisa bekerja keras dan kerja tuntas bersama. Edifikasi berbicara yang baik-baik tentang perusahaan, produk, upline, downline, crossline, sistem kita, tools kita, training kita. Sharingkan apa yang kita suka, sharingkan apa yang sudah kita pakai, sehingga bisa tulus dan ikhlas dalam men-sharingkan. Menghargai crossline kita. Uniknya di enterprising, kita kumpulan dari para crossline yang saling bekerja sama, saling membantu, tetapi tidak saling mencuri poin atau prospek orang lain. Dan kita tidak saling buka-bukaan aib juga dapur bisnis kita. Salah satu bentuk menghargai adalah jangan bilang, aduh poinku baru segini. Juga jangan tanya-tanya, poin kamu sudah berapa? Karena ini adalah rahasia dapur bisnis kita. Konsultasi.
Apapun masalahnya harus konsultasi, dan kita yang harus rajin-rajin menghubungi upline untuk berkonsultasi atau coaching. Misalnya, kita mau kejar trip, mau dapat uang lebih besar, gimana caranya? Tanya upline-nya, tanya terus sampai bisa. Konsultasi jangan hanya awal bulan saja saat goal setting, karena goal setting bisa sendiri, tapi harus dilaporkan dulu sama upline-nya. Konsultasi setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali untuk mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang mesti diperbaiki. Dengan melakukan langkah kerja dan membangun habit yang benar, kita bukan hanya bekerja keras tapi juga bekerja cerdas. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.